Sahabat Good Ethos People, apa saja belenggu-belenggu pikiran yang bisa membatasi seseorang untuk berkembang? Bagaimana tips dan langkahnya untuk mendobrak, mematahkan belenggu pikiran yang membatasi dan menggantinya dengan pola pikir baru yang memberdayakan? Simak dan ikuti dalam video ini. Jangan lupa support channel ini dengan mengklik like, subscribe, dan tombol lonceng notifikasi. Berikan komen dan share video ini. Pagi, Assalamualaikum sahabat Good Ethos People. Semoga Anda semua sehat dan sejahtera. Sahabat, Anda tentu pernah melihat bagaimana seorang pawang gajah mampu mengendalikan gajah yang besar dan memiliki kekuatan dan kemampuan mengangkat beban yang sangat luar biasa. Gajah yang besar itu bisa tunduk dan tidak memberontak atau hanya bergerak sesuai dengan arahan sang pawang. Ternyata sang pawang ini mulai melatih gajah itu dari kecil. Gajah-gajah kecil itu dipasang rantai di kakinya, dipasang rantai yang kokoh, kemudian rantai yang kuat ini diikat dengan tiang besi atau tiang baja yang kokoh, sehingga ketika gajah-gajah kecil ini mencoba memberontak, melawan yang akan berlari, maka dia akan terjatuh. Gajah kecil ini mencoba berkali-kali berusaha untuk memberontak, berlari, melawan kekuatan yang ada di kakinya, tetapi selalu gagal dan jatuh. Setiap kali ia berusaha melawan, selalu gagal dan jatuh. Setelah usahanya berkali-kali, maka mulai tertanam di dalam benak pikirannya bahwa dirinya tidak mampu melawan kekuatan yang ada di kakinya, kekuatan yang mengikat kakinya. Mulai tertanam dalam benak pikirannya bahwa dia tidak mampu melawan belenggu atau rantai yang ada di kakinya. Seiring dengan pertambahan usia, gajah ini bertumbuh menjadi gajah yang dewasa dengan berat yang mencapai berton-ton dan juga kemampuan tenaga yang puluhan ton, mampu mengangkat beban puluhan ton, tetapi karena sudah ada dalam belenggu pikirannya tidak mampu melawan ikatan yang ada di rantainya, maka gajah dewasa ini pun tidak mencoba lagi. Itulah akhirnya sang pawang mampu mengendalikan gajah itu hanya bergerak sepanjang rantai yang mengikat kakinya. Sahabat Good Ethos People, ternyata yang menarik dari kisah ini adalah bahwa banyak orang juga yang mengalami hal yang sama dengan terbelenggu pikirannya, atau ada belenggu pikiran yang membatasi dirinya, yang membuat dirinya tidak maju dan berkembang, seperti halnya gajah-gajah yang dibelenggu pikirannya oleh pawang tadi. Apa saja belenggu-belenggu pikiran yang seringkali membatasi seseorang itu? Di antaranya adalah sering ada anggapan dalam dirinya bahwa saya tidak mampu, saya tidak memiliki bakat misalnya, atau ada yang meyakini bahwa sukses itu sangat sulit, hanya milik orang-orang yang punya kemampuan tertentu misalnya, atau mempunyai anggapan bahwa rezeki itu sangat sulit. Juga ada anggapan misalnya bahwa untuk bisa berhasil atau untuk memulai usaha itu memiliki resiko yang sangat besar misalnya. Usaha itu resikonya tinggi misalnya. Anggapan-anggapan itu sebenarnya akan membatasi kemampuan dan pola pikir kita. Inilah yang harus kita dobrak atau kita patahkan agar kita bisa maju berkembang. Sahabat Good Ethos People, bagaimana agar kita bisa mematahkan atau mendobrak belenggu-belenggu pikiran yang ada dalam diri kita? Dalam buku saya yang ketiga ini, buku Life Balance Ways, ada tips 3 langkah sederhana untuk kita bisa mematahkan belenggu pikiran atau pola pikir anggapan lama yang membatasi dan menggantinya dengan pola pikir atau anggapan baru yang lebih memberdayakan. Apa saja 3 tips langkah membongkar atau mematahkan belenggu pikiran lama itu? Yang pertama adalah mematahkan pola pikir yang lama, anggapan atau kepercayaan yang lama. Cara sederhana mematahkan pola pikir yang lama adalah dengan mengacak-acak sensasi yang mengkaitkan dengan ingatan-ingatan lama, sensasi yang mengkaitkan dengan kepercayaan-kepercayaan lama tersebut. Dengan kita berulang-ulang mengacak-acak, mengubah polanya, membuat tidak teratur pola ingatan kita terhadap anggapan lama tersebut, maka lama-kelamaan jalur neural kita akan
mulai terputus sehingga tidak terkait lagi dengan anggapan dan kepercayaan lama tersebut. Karena itu, seperti halnya banyak hal, kalau kita tidak pernah menggunakannya lagi, tidak pernah mengingatnya lagi, maka lama-kelamaan akan terlupakan, akan hilang dari ingatan kita, akan hilang dari anggapan dan pikiran kita. Karena itu, acak-acaklah sensasi-sensasi ingatan lama yang membuat kita terbelenggu dengan pikiran-pikiran lama tersebut. Kemudian yang kedua adalah ketika kita sudah mampu mematahkan anggapan atau keyakinan pola pikir lama kita yang membatasi, maka pikiran kita secara otomatis akan mencari penggantinya. Maka pada saat itu mulailah isi dengan keyakinan anggapan-anggapan baru yang memberdayakan. Ciptakan pola pikir baru atau anggapan baru yang mampu memberdayakan diri kita. Misalnya mengatakan bahwa saya punya bakat dan bisa dilatih untuk berhasil, atau saya punya potensi dan kemampuan untuk berhasil, atau saya memiliki bakat terpendam yang bisa dikembangkan, atau mengubah anggapan bahwa rezeki itu berkelimpahan dan saya pasti bisa mendapatkannya. Mengubah keyakinan juga bahwa sukses itu menjadi hak setiap orang dan kita atau saya bisa meraihnya, dan berbagai anggapan-anggapan baru yang bisa memberdayakan diri kita. Masukkan itu, anggapan-anggapan baru itu, ciptakan anggapan-anggapan baru yang sesuai dengan potensi dan kemampuan kita untuk bisa memberdayakan dan membuat kita berkembang. Kemudian yang ketiga adalah ketika sudah sensasi atau belenggu anggapan lama sudah terpatahkan, kemudian sudah diciptakan pola pikir baru atau kita masukkan anggapan-anggapan dan kepercayaan baru yang memberdayakan, maka langkah yang ketiga yang terpenting adalah mengkondisikan pola pikir baru itu secara konsisten, atau mendisiplinkan pola pikir yang baru itu secara konsisten. Karena kita tahu kedisiplinan itulah kunci dari sebuah keberhasilan dari perubahan. Mengubah pola pikir lama dengan pola pikir baru bukan sesuatu yang sulit, tetapi membutuhkan juga usaha dan effort dan perjuangan yang terus-menerus dan konsisten. Karena itu perlu kedisiplinan, mengkondisikan, mengulang-ulang terus, melakukan repetition terhadap anggapan-anggapan dan kepercayaan-kepercayaan baru, itu akan terus membangkitkan dan menumbuhkan kepercayaan baru itu menjadi sebuah kebiasaan. Dan akhirnya itulah yang tertanam di dalam benak pikiran kita dan menjadi pola pikir baru kita yang memberdayakan. Dengan demikian kita bisa mematahkan pola pikir lama, menggantinya dengan pola pikir baru, dan membiasakan pola pikir baru yang memberdayakan diri kita. Demikian sahabat, inspirasi dari saya, Eko Jalu Santoso. Selamat berkarya, sukses dan bahagia selalu. Salam etos mulia. Wassalamualaikum.